Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Qamar ayat 41. Walaqad jaa'a ala fir'aun an-nuzur, dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman itu berupa nasihat. Ancaman-ancaman itu berupa ibrah. Serta ancaman-ancaman itu berupa pelajaran. Nah, wa mithluhu thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur, dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kembali dalam surat Al-A'raf ayat 103. Fi qawlihi ta'ala, thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami. Bahwa ayat-ayat kami, apa yang dimaksudkan dengannya? Musa alaihissalam dibekali dengan berbagai macam mukjizat. Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun dan kepada pemuka-pemuka kaumnya. Mengapa mereka dibekali mukjizat? Supaya kebenaran itu dipaparkan, ditegakkan dengan mukjizat-mukjizat tersebut, supaya para nabi itu tidak didustakan, agar mereka percaya, beriman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzabu bi ayatina kulliha wa kanat tis'an wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Al-Isra al-ayat 101. Zakara subhanahu khamsan minha fil ayat 132 min surat Al-A'raf. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Qamar ayat 42. Kadzabu bi ayatina kulliha, mereka mendustakan mukjizat kesemuanya. Mukjizat-mukjizat itu dibohongkan. Allah Subhanahu wa ta'ala membekali 9 bukti-bukti atau mukjizat kepada Musa alaihissalam, supaya mereka beriman kepada Musa, tidak mendustakan Musa. Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 101, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan 5 mukjizat yang diberikan olehnya kepada Musa sebagaimana tertera dalam surat Al-A'raf ayat 133. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat.
Maka kami kirimkan kepada mereka. Pada mereka maksudnya kepada siapa? Pada Kipti. Musa alaihissalam dibekali beberapa mukjizat, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Arsalna alaihimut tufana. Maka kami kirimkan kepada mereka tufan, rupa hujan yang lebat, deras, sehingga mereka kebanjiran. Rumah-rumah mereka terendam air. Setelah itu mereka dilanda oleh topun, oleh wabah. Wabah itu bermacam-macam. Corona juga termasuk wabah. Kemudian mereka dilanda dengan al-jubri, penyakit cacar. Sehingga itu semua bisa merusak kepada tempat tinggal mereka. Ketika banjir besar itu diturunkan, dan mereka tidak memiliki rumah. Kemudian mereka membuat kemah-kemah di padang Sahara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Tufan, wabah, cacar, itu semuanya diangkat oleh Allah. Karena Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Maka ini merupakan mukjizat Musa. Wal jarad, belalang. Bani Israel dilanda, diganggu oleh belalang. Sehingga belalang-belalang itu merusak perkebunan mereka, tanaman-tanaman mereka, pohon-pohon mereka, sampai serangga dan belalang itu mengganggu kepada rambut dan jenggot-jenggot mereka. Mereka terusik, tidak lagi memiliki kenyamanan. Kemudian Musa berdoa, belalang dan serangga itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kummala, kutu atau babon. Kutu dan babon itu merusak semua apa yang dimiliki oleh Bani Israel, sehingga Bani Israel menjadi orang-orang yang kekurangan, sampai-sampai mereka kelaparan karena diganggu oleh babon. Babon-babon ini datang lantas merusak tanaman mereka, sehingga mereka asabat umul maja'ah, jadi orang-orang yang lapar. Wallahu wasi'ah. Bani Israel diganggu oleh katak. Famtala'at minha buyutuhum wa thiyabuhum wa awanihim. Katak-katak ini menyerbu rumah-rumah Bani Israel, sehingga rumah mereka penuh dengan katak, pakaian mereka penuh dengan katak, begitu juga bejana mereka penuh dengan katak. Lalu Musa berdoa, kemudian kutu, kera, babon, dan katak itu dihilangkan. Wadah, begitu juga darah, sehingga semua air mereka itu berubah menjadi darah.
setiap minuman yang akan diteguk oleh seorang kecil, minuman itu menjadi haram. Sedangkan minuman yang akan diteguk oleh Israeli, minuman itu tetap segar. Ma'ul azib sebagai minuman yang nyaman. Maka itu semua sebagai bukti yang jelas. Artinya sebagai mukjizat Musa alaihissalam, dan Musa berdoa, kemudian semuanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar supaya Banu Israel beriman kepada Musa, tidak mendustakan kepada Musa. Namun sebaliknya, mereka tetap membohongkan Musa alaihissalam. والأربعة الباقية أشار إليها سبحانه في آيات متفرقة وهي اليد والعصا وحل عقدة من لسان موسى وانفلاق البحر. Kemudian 4 mukjizat yang lain karena Musa dibekali dengan 9 mukjizat. 5 mukjizat sudah kita sebutkan, sedangkan yang 4 mukjizat Musa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam beberapa ayat 4 mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Musa berupa tanah yang memancarkan cahaya, tongkat yang berubah menjadi ular atau yang dapat membelah lautan. Kemudian mukjizat yang lain, cadel. Karena Musa alaihissalam pada saat kecil, dia diperintahkan oleh Fir'aun untuk memilih korma atau bara api. Musa memilih bara api, kemudian Musa menjadi cadel. Dan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Musa alaihissalam dibekali dengan suatu kekuatan yang besar. Lalu lautan disentuh, dipukul dengan tongkatnya berubah menjadi daratan. Maka itu semua sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiuna Musa alaihissalam. Allah berfirman, fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Aghraqa subhanahu fir'auna wa mala'ahu fil yam wa kana min qablu yaqulu liqaumihi ana rabbukumul a'la fa'adhaqa Allahu 'adabal khizyi fid dunya wa 'adabul akhirati akbar. Mukjizat-mukjizat itu diperlihatkan oleh Allah supaya mereka tidak mendustakan Musa, tapi tetap mereka adalah orang-orang yang congkak dan sombong. Sekalipun mukjizat sudah dinampakkan, mereka membohongkan kepada Musa. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir. Lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pemukanya, pemuka Kipti. Mereka ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut. Sebelum mereka ditenggelamkan ke dalam laut, Fir'aun
Dia pernah mengucapkan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Setelah itu, maksudnya setelah Fir'aun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Lalu Allah menurunkan siksaan di dunia dan kelak memberikan siksaan yang lebih pedih di akhirat. Itu siksaan pedih ketika mereka ditenggelamkan ke dalam laut. Karena orang yang mati dalam keadaan tenggelam ini tidak langsung mati, melainkan tersiksa terlebih dahulu. Dan kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang tidak dapat disifati, yang tidak dapat dibayangkan, karena siksaan itu merupakan siksaan yang pedih di hari akhirat.